Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati. Saya dari Institut Agama Islam DDI Polali Mandar. Saya merupakan salah satu dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun ini, saya adalah peserta PKDP tahun 2025 Angkatan 4. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya serta kesempatannya yang diberikan kepada kita semua sehingga dapat bertemu di perkuliahan pertemuan keempat pada hari ini. Salawat dan juga salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dari seluruh aspek kehidupan. Olehnya itu, untuk tidak mengurangi keberkahan kegiatan kita pada hari ini, yaitu perkuliahan pada hari ini, mari kita sama-sama membuka perkuliahan ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Oke, baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan memulai perkuliahan dengan menggunakan pendekatan interaktif. Itu artinya bukan hanya saya yang berbicara lalu rekan-rekan mahasiswa mendengarkan, tetapi kita semua akan terlibat aktif, bertanya, berdiskusi, bahkan mungkin saling menentang argumen, tetapi tentunya dengan cara yang santun dan ilmiah. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa dan sekaligus akan mereview pertemuan kita minggu lalu. Apa masih ada yang ingat pembahasan kita pada minggu lalu? Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan video ini dalam pembelajaran interaktif kita akan membahas tentang wali, mahar, dan akad nikah. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami ketentuan hukum Islam terkait wali, mahar, dan akad nikah. Tujuannya agar memahami pengertian dan kedudukan wali dalam pernikahan menurut hukum Islam, kemudian mengetahui jenis-jenis wali dan syarat-syaratnya, kemudian yang ketiga, memahami konsep mahar serta ketentuannya dalam hukum Islam, dan yang terakhir, mengetahui rukun dan syarat akad nikah dalam perspektif fikih munakahat. Pengertian dan kedudukan wali adalah orang yang berhak dan bertanggung jawab menikahkan seorang perempuan. Wali biasanya berasal dari kerabat laki-laki terdekat seperti ayah atau kakek dari pihak ayah. Dalam istilah fikih, wali berperan untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan dan menjamin bahwa pernikahannya berlangsung secara sah. Kemudian dalil yang membenarkan hal tersebut terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 232 yang menyiratkan bahwa pentingnya wali dalam pernikahan. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW tidak sah nikah tanpa wali. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi mazhab mayoritas jumhur bahwa wali adalah rukun pernikahan. Kemudian kedudukan wali dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, wali dan rukun nikah tanpa wali pernikahan tidak sah. Kemudian mazhab Hanafi, wali bukan rukun, tapi syarat kesempurnaan perempuan balik dan berakal boleh menikahkan tanpa wali selama menikah dengan yang sekupu atau sepadan. Nah, perbedaan inilah yang mencerminkan ragam pemikiran dalam Islam yang tetap berdasarkan dalil dan ijtihad ulama. Jenis dan syarat wali. Nah, jenis wali ada dua. Yang pertama, wali nasab dan wali hakim. Nah, wali nasab adalah wali berdasarkan hubungan darah, yaitu ayah, kakek, dan saudara laki-laki. Sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh negara atau qadhi bila wali nasab tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i. Adapun syarat-syarat wali yaitu laki-laki, Islam, balik, dan berakal sehat, dan seterusnya. Kemudian perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan bahwa wali harus ada dan harus sesuai urutan nasab.
Sedangkan Hanafi mengatakan bahwa perempuan balik dan berakal boleh menikah tanpa wali jika pasangan sekufu. Oke, baik, kepada rekan-rekan mahasiswa, saya akan memberikan kuis. Silahkan dijawab. Kuisnya yaitu apakah boleh menikah tanpa wali? Betul sekali. Menikah tanpa wali itu tergantung kepada mazhab yang kita ikuti. Yang pertama, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak membolehkan hal tersebut karena wali adalah rukun nikah. Tanpa wali, akad nikah tidak sah. Jadi, dalam pandangan mayoritas ulama, nikah tanpa wali adalah batal. Sedangkan pandangan yang kedua, yaitu pandangan oleh mazhab Hanafi, membolehkan hal tersebut dengan syarat perempuan sudah balik, berakal, dan dewasa. Calon suami sekufu, sepadan dalam status sosial dan agama. Wali dianggap tidak wajib, tetapi tetap dianjurkan untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam mazhab ini, perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri. Baik, setelah kita melaksanakan kuis tadi, menjawab kuis tadi, kita melanjutkan materi kita pada hari ini. Kita masuk di ketentuan mahar. Nah, mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada perempuan sebagai bagian dari akad nikah. Dalil nakli dan hukum mahar terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 4. Adapun jenis-jenis mahar yaitu ada dua. Yang pertama jenisnya mahar musammah dan mahar mitsil. Mahar musammah ialah disebutkan jumlahnya saat akad, sedangkan mahar mitsil sesuai kebiasaan standar keluarga perempuan selevel. Nah, etika pemberian mahar hukumnya wajib tetapi tidak harus mahal. Kemudian fungsinya simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab. Akad nikah. Akad nikah adalah ikatan sah antara suami dan istri yang memenuhi syarat dan rukun menurut syariat. Adapun rukun dan syarat akad, yang pertama calon suami, calon istri, wali, dua saksi, ijab dan kabul. Kemudian syarat sahnya akad, yang pertama dilakukan dengan lafaz yang jelas, kemudian tidak ada unsur pemaksaan, kemudian saling ridho antar kedua belah pihak. Adapun implikasi hukum akad nikah, yang pertama menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Kemudian yang kedua, sah secara agama dan bisa dicatat secara hukum negara. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, mungkin cukup pertemuan pembelajaran interaktif kita pada hari ini. Sebelum saya menutup pertemuan ini, saya ingin memberikan tugas berupa individu kepada rekan-rekan mahasiswa. Silahkan dicatat, tugasnya adalah bagaimana Islam memandang mahar yang mahal. Kemudian tugas yang kedua, apa yang harus dilakukan jika wali menolak tanpa alasan. Silahkan dikerjakan. Hasil dari tugas individu ini silahkan dikirim melalui email saya yang akan saya tampilkan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini dalam video pembelajaran interaktif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita menutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.